Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan Mas Wel. Yuk, silakan duduk. Oke, santai duduknya El ya. Sudah nyaman duduknya? Oke. Sebelumnya Pak Guru jelaskan ya kenapa El terpanggil ke ruangan Pak Guru ya. Baik, sebelum kita diskusi lebih banyak, kita berdoa dulu ya. Oke, yang pimpin doa El apa Pak Guru? Oke, Pak Guru pimpin doa ya. Sebelum kita mulai kegiatan layanan konseling individu, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Amin. Baik, El tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke ruangan Pak Guru hari ini? Nggak tahu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang Pak Guru terima akhir-akhir ini. Cuman sebelumnya Pak Guru jelaskan ya. Jadi pertemuan kita hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit atau dihitung 1 jam pelajaran ya. Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi, jadi ada beberapa hal yang Pak Guru ingin sampaikan atau tanyakan kepada Al ya. El tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke ruangan kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi Pak Guru jelaskan lagi ya, bahwa akhir-akhir ini atau kurang lebih kemarin Pak Guru dapat laporan dari wali kelasnya dan guru mata pelajaran ya, bahwa El ternyata sudah 3 kali bolos sekolah. Ya Pak enggak El? Iya. Iya. Oke. Baik. Ini sebenarnya El sudah tahu ya, hal-hal semacam ini tidak boleh dilakukan ya, karena ini juga merupakan sebuah kesalahan ya untuk siswa. Jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut lagi, Pak Guru akan menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah ketika konselor itu sebagai Pak Guru atau Guru BK memberikan layanan kepada konseli itu adalah L sendiri atau peserta didik. Nanti kita akan mencoba bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang L hadapi ya. Oke, selanjutnya ada beberapa asas yang L juga harus paham supaya nanti ketika kita berdiskusi L cenderung kaku atau malu mungkin ngomong sama guru ya. Jadi yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Sekarang Pak Guru tanya sama L, kira-kira L merasa terpaksa enggak ke ruangan Pak Guru? Terpaksa berarti sukarela ya, ikhlas. Oke, lalu yang kedua asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah asas yang bersifatnya rahasia. Jadi ketika L nanti berdiskusi atau ngomong dan Pak Guru itu nanti akan bersifat rahasia. Itu antara L dan Pak Guru. Jadi tidak akan Pak Guru sebar misalkan di media sosial L ini sering bolos. Tidak akan Pak Guru sebar karena itu bersifat rahasia. Oke, selanjutnya ada namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah bagaimana L terbuka secara apa istilahnya, tidak menyembunyikan permasalahannya. Jadi L ngomong curhat sama Pak Guru, terbuka. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang L pendam ketika nyampe di sekolah, tidak bisa L ceritakan, tidak bisa L salurkan. Jadi harapan Pak Guru, asas keterbukaan ini L bisa menyampaikan hal-hal semacam itu secara terbuka. Jadi jangan ada dusta di antara kita lah ya, kayak seperti lagu. Oke, nanti sebelumnya Pak Guru akan jelaskan beberapa materi perilaku membolos ya.
Jadi setelah Pak Guru pelajari, ternyata memang membolos ini juga merupakan sebuah hal yang menyimpang di sekolah. Karena membolos ini nanti akan menjadi hal yang sangat apa istilahnya, menjadi faktor kebiasaan kalau kamu sudah lakukan berulang kali. Jadi harapan Pak Guru kalau sudah hal ini terjadi, hal ini sudah berulang-ulang kali kamu lakukan, jadi Pak Guru seyogianya sangat bersyukur kamu bisa memenuhi undangan Pak Guru ke ruang dekan. Jadi nanti kita akan diskusi banyak sekali apa itu bolos, bagaimana cara mengatasinya, apa ada dampaknya dan sebagainya. Ya, nanti Pak Guru juga akan memberikan beberapa tugas untuk Al kerjakan. Jadi harapan Pak Guru juga nanti Al kerjakan dengan sebaik mungkin dengan kemampuan L yang L punya ya. Ini kadang-kadang Pak Guru apa istilahnya lupa L sama Al namanya. Jadi siapkan ya. Jadi Pak Guru jelaskan. Jadi perilaku membolos. Perilaku membolos itu adalah perilaku yang diartikan sebagai siswa meninggalkan sekolah. Artinya ketika dari rumah menggunakan seragam sekolah, tetapi dia tidak sampai di sekolah. Dia bisa saja mungkin berputar arah. Nah, misalkan L datang dari sekolah pamitan sama orang tua, bilangnya mau pergi sekolah. Tetapi yang terjadi apa? L ternyata menyimpang. Menyimpang itu artinya bahwa L ternyata tidak pergi sekolah. L mungkin pergi nongkrong sama teman-teman yang lain. Oke, Pak Guru tanya L. L kalau kemarin ketika bolos itu kemana? Ke warnet. Ke warnet. Ya. Selain ke warnet kemana lagi? Ke pemandian. Ke pemandian. Berarti mandi sama teman-teman. Ya. Berarti teman-teman L itu banyak di sana? Ya, banyak. Siswa dari sini juga atau siswa dari luar? Tidak ada dari siswa luar. Oh, siswa dari luar. Oke, jadi Pak Guru paham sekarang. Jadi selanjutnya Pak Guru akan menayangkan beberapa video, nanti L lihat dan perhatikan supaya nanti siapa tahu dengan L melihat video tersebut nanti L lebih memahami bahwa ada beberapa dampak negatif atau dampak buruk ketika L sudah membolos ya. Oke. Baru bukain dulu ya. Oke, kita pelajari sama-sama L ya. Kita nonton sama-sama. L santai ya, relax ya. Bisa tegang, santai. Duduk senyaman mungkin. Salah satunya terutama bagi para anak-anak ya statusnya sebagai pelajar, bolos itu yang pertama bisa menurunkan nilai akademik. Jadi kalau anak yang sering bolos melewatkan pelajaran materi di kelas, jadi nilai akademiknya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan risiko putus sekolah. Jadi kalau anak yang suka bolos ya, datang dari rumah, berangkat dari rumah, kemudian tidak sampai di sekolah, itu sering
setelah sekian lama bolos yang kemudian eh, pengen langsung sekolah lagi, merasa dirinya itu saya bukan apa-apa, itu ya mentalnya, ya mentalnya kurang. Nah, kemudian yang poin kelima adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ya, oke ya. Mungkin tidak begitu besar ya kalau poin kelima, tapi salah satunya bisa mempengaruhi karena tadi itu kan masih bolos ya, itu belajar tidak serius. Kita mungkin bisa dapat dari pekerjaan yang nggak. Nah, ya. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, para pelajar, ya, sangat penting bagi antum semua untuk menghadiri sekolah, ya, dan mengambil pelajaran ya, dengan serius dan fokus, ya. Sebaiknya kalau misalkan kenapa pelajar itu bisa bolos, kalau ada masalah di rumah, masalah di sekolah, karena yang mengakibatkan pelajar itu harus bolos, kita komunikasikan ya, jangan miscommunication ya. Kita komunikasikan dengan guru ya, wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling atau orang tua ya. Oke, di sini peran aktif ya, peran aktif orang tua terutama ya. Anak kita sebagai pelajar harus aktif. Jadi tidak semata-mata ketika kita telah menitipkan anak di sekolah, kita jarang berkomunikasi dengan gurunya, terutama juga ya kerjasamanya harus mempunyai tingkat kerjasamanya. Oke, semangat buat para pelajar ya, jangan bolos, jangan malas, yuk kita semangat ya, mencerdaskan, menjunjung ya, untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Oke, sampai di sini ya. Jadi jangan bolos, kita rajin belajar. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe, and comment supaya tidak ketinggalan soal ya. Jadi nanti di video ini kan Al bisa mempelajari ya apa saja kiranya hal-hal atau dampak buruk buat kamu ya. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kamu isi ya. Ya, Pak Guru sudah siapkan lembar kerja, nanti kamu mengisi ya. Silakan pulpennya. Nah, itu ditanya, silahkan tulis namanya dulu, ya, kelasnya. Oke, sekarang L jelaskan dari video tadi apa pengertian bolos menurut L setelah nonton video tadi ya. Silahkan. Ya, ada lagi? Udah. Oke, yang kedua, kenapa faktor-faktor apa saja yang membuat siswa membolos? Tulis saja L, apa yang buat L bolos kemarin?
Ya, pergaulannya. Oke. Ya, ada lagi? Udah. Udah. Terus yang keempat, yang ketiga ya. Ya. Jika ada temanmu mengajak kamu untuk membolos, nah, bagaimana sikapnya? Ya. Oke, sudah ya. Yang keempat, soalnya jelaskan akibat yang akan terjadi jika kamu membolos. Silahkan tulis apa saja, misalkan akibatnya kalau kita suka bolos. Oke, mulai akan. Ya. Ada lagi? Apa tadi? Ya. Ya. Gangguan psikologis. Apa tadi? Sulit mendapatkan pekerjaan karena sudah terbiasa bolos, nanti ketika kerja bisa saja nanti tidak tekun, pengen pulang duluan. Yang terakhir soalnya, jelaskan apa usaha Anda agar tidak ikut dalam perilaku membolos. Apa kira-kira menurut El? Ya, apa kira-kira usahanya? Atau membuat jadwal pelajaran, atau membuat apa, mungkin membuat diskusi dengan orang tua atau diskusi dengan Pak Guru. Boleh? Ada lagi ya? Oke. Boleh Pak Guru lihat dulu ya. Nah, yang sini jawab apa itu pengertian bolos. Bolos adalah tindakan keluar dari sekolah. Ya, tindakan keluar dari sekolah yang artinya bahwa kadang ketika sedang pembelajaran dulu dimulai, L keluar tanpa izin. Itu adalah salah satu tindakan membolos. Atau mungkin L dari rumah sudah rapi, sudah keren, pamitan sama orang tua pergi sekolah, ternyata sampai di tengah jalan tidak sampai di sekolah. Akhirnya mungkin mencari tongkrongan atau seperti yang L bilang tadi bahwa L pergi ke warnet. Di warnet ngapain? Main game online. Jangan sampai main slot nanti ya. Itu bahaya untuk anak seusia L. Dan juga termasuk untuk orang tua, bukan hanya untuk anak-anak saja. Ya, kalau sudah namanya orang kecanduan main game, apalagi game judi online itu, waduh, parah sudah itu. Jadi bisa-bisa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, oke. Lalu yang kedua ini, faktor apa yang membuat siswa bolos? Yang pertama L jawab di sini faktor pergaulan. Ya, jadi L harus sedikit membatasi pergaulan dengan teman-teman L yang kurang baik ya. Contohnya misalkan ada teman L yang ngajak mencuri, jangan diikuti, biar L tidak ikut-ikutan nanti. Lalu yang kedua L jawab di sini kurang perhatian orang tua. Pak Guru tanya, kurang perhatian orang tua. L bersaudara berapa orang? Dua orang. L paling besar atau yang kecil? Paling kecil. Yang kecil, berarti L lebih
kecil ya. Ya. Pertanyaan Pak Guru, kenapa L bilang kurang perhatian orang tua di sini? Apa ketika sekolah L tidak dikasih uang jajan, atau ketika ada PR L tidak dibantu atau dibimbing sama orang tua, atau bagaimana maksudnya? Tidak terlalu peduli apa yang saya lakukan di sekolah. Oh gitu. Berarti ketika L mungkin membuat kesalahan di sekolah, orang tua tidak negur di rumah. Ya. Iya. Dan nanti bisa mungkin Pak Guru diskusi dengan orang tuanya juga ya. Nanti Pak Guru coba diskusi ya. Oke, yang ketiga di sini, sikap jika temanmu mengajak kamu bolos, bagaimana sikapnya? L jawab di sini, sikap saya seharusnya menolak karena akan membuat masa depan lebih suram. Ya, artinya bahwa seharusnya ya, wajib kita tolak. Jadi ketika sudah kamu mungkin diajak sama teman kamu nanti ikut membolos dan kamu ikut, itu artinya sudah hal yang menyimpang di sekolah. Berdampaknya sangat buruk sekali. Ya. Oke, yang keempat soalnya di sini, akibat yang terjadi jika membolos. L jawab sini, tentu nilai akademik L akan menurun ya. Risiko putus sekolah, betul. Gangguan psikologis, ya ini psikologis bisa saja nanti karena kecanduan membolos, psikologis L terganggu. Terganggu dalam arti bahwa ketika sudah nyampe sekolah, L merasa gelisah di sekolah. Pengen pulang, pengen pergi main game atau pengen pergi ke pemandian. Seperti yang L bilang tadi ya. Dan saya sulit mendapatkan pekerjaan ya. Sulit karena biasanya di sini kalau kita sudah kebiasaan membolos dari zaman sekolah, ketika kita masuk kerja nanti kemungkinan ada orang yang bisa saja melaporkan kita, dulu dia ketika sekolah aja enggak rajin itu, enggak baik, nilainya jelek. Jadi akan jadi pertimbangan untuk kita ketika mencari pekerjaan. Bahwa nilai anak ini jelek. Jadi itu yang membuat kita sulit mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir di sini usahanya, bagaimana usaha L agar tidak membolos. Lalu diskusi dengan anggota keluarga. Oke, Pak Guru bisa tambah lagi ya. Mungkin L bisa diskusi dengan anggota keluarga atau berdiskusi dengan guru BK di sekolah, berdiskusi dengan guru mata pelajarannya, dan berdiskusi dengan wali kelas. Jadi dengan kita berdiskusi dan melibatkan stakeholder, salah satu yang terjadi nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan yang L hadapi. Ya, oke. Selanjutnya ini Pak Guru minta L juga mengisi lembar refleksi ya. LKBD-nya sudah. Oke. Oke, L bisa isi dulu ya. Kalau L bingung, tanya Pak Guru. Ya. Nah, tinggal dicentang sesuai dengan apa yang L rasakan. Oke, sudah. Ya, selanjutnya ya. Right. Oke. Oke, ini adalah lembar evaluasi ya.
yang sudah L isi, jadi sudah bagus sekali. Oke, sekarang Pak Guru akan simpulkan materi yang atau hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi, perilaku membolos itu adalah perilaku yang menyimpang di sekolah. Jadi salah satu dampak buruk dari ketika kamu melakukan hal itu adalah, dampak buruknya adalah kamu bisa saja melakukannya berulang kali atau terus menerus. Dampaknya bagi kamu banyak sekali. Yang pertama tadi sudah kamu jawab, ada dampaknya secara internal, sebenarnya ada namanya eksternal, ada secara personal. Apa saja itu? Secara internal itu misalkan dampaknya bagi keluarga dan bagi L sendiri. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat L tinggal. Lalu ada faktor teman sebaya. Teman sebaya itu teman-teman L bermain. Itu juga akan mempengaruhi. Ya. Oke, selanjutnya kira-kira L bisa enggak menyimpulkan apa pembelajaran kita atau hasil diskusi kita hari ini? Apa menurut L kesimpulannya? Sebenarnya saya dapat tahu bahwa bolos itu adalah hal yang menyimpang di sekolah. Hal menyimpang. Terus sekarang Pak Guru kembali bertanya ke L, perasaan L hari ini seperti apa setelah menerima panggilan berdiskusi dan Pak Guru? Tenang, karena bisa tahu apa itu bolos dan bisa menghindarinya juga. Oke, jadi Pak Guru ucapkan terima kasih. L sudah datang ke ruangan Pak Guru dengan rasa ikhlas ya. Ya. L tidak terpaksa ya. Ya. L Pak Guru tanya, L tegang apa enggak? Enggak. Oke. Berarti L santai ya. Ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Nanti Pak Guru akan mencoba menjadwalkan pertemuan lagi ketika L mungkin membutuhkan. Kalau ada pertemuan lagi mungkin kita lebih banyak lagi berdiskusi bagaimana cara meningkatkan pelajaran kamu yang sudah tertinggal. Nanti juga Pak Guru akan berdiskusi juga dengan beberapa guru mata pelajaran, bagaimana mata pelajaran yang ditinggalkan oleh L itu bisa L kejar, atau paling tidak bisa L kerjakan tugas-tugas yang belum L kerjakan. Nanti Pak Guru akan bantu berdiskusi dengan guru mata pelajaran dan wali kelasnya. Ya. Oke, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih L sudah datang ke ruangan Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk Pak Guru termasuk L. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih El sudah datang ke ruangan Pak Guru. Selanjutnya El langsung masuk kelas, kasih tahu gurunya bahwa El tadi sudah ke ruangan Pak Guru, sudah melakukan konseling individu. Ya, oke Pak Guru titip salam ke gurunya. Silakan El boleh masuk kelas ya.